Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atti'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati Bapak dan Ibu sahibul bait di rumah yang bertuah ini, keluarga berkeluarga di rumah yang penuh dengan keberkahan ini, bapak-bapak, orang-orang tua saya, ibu-ibu, orang-orang tua saya, saudara kami, Pak Ashab, yang senantiasa aktif di dunia dakwah melalui channel FKSMM. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan keberkahan dalam ilmu dan dalam usia kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya kata Nabi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Semoga kita semua tercatat mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini amatlah singkat. Batas kehidupan yang Allah titipkan kepada kita begitu singkat dan cepat berlalu. Pergantian hari, pergantian waktu, pergantian tahun yang senantiasa kita alami menambah usia kita. Namun pada hakikatnya yang paling hakiki tentunya amanah kehidupan yang Allah telah tetapkan pada setiap insan itu semakin lama semakin berkurang bagi kita. Artinya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa mempersiapkan bekal kita
ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus kepada kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika kita kembali kepada Allah lupa mempersiapkan bekal. Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man dakhalal kubra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, laksana ia mengarungi lautan tanpa kapal. Bayangkan Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berlayar di sebuah lautan tapi tak memiliki kapal, tentunya kita akan tenggelam, tentunya kita akan mendapatkan kesulitan, tentunya kita akan mendapatkan kebinasaan, saking dalamnya lautan yang kita seberangi, yang kita selami. Tak akan mampu kita melewatinya. Pasti kita akan mendapatkan kesengsaraan. Seperti itulah orang yang ketika masuk dalam kubur, ternyata dia tak memiliki bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi pun bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Sesungguhnya keadaan seseorang di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam, yang senantiasa memohon-mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung masih hidup, mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa memperbaiki diri kita, maka berhijrahlah kita untuk lebih baik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, karena kita semua tidak ada yang tahu kapan akhir kehidupan kita itu tiba masanya bagi kita. Kata Nabi dalam sabdanya, khairun nas man tala'a umuruhu wa hasanu amaluhu, wa sarrun nas man tala'a umuruhu wa sa'a amaluhu. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang apabila bertambah umurnya, bertambah usianya, bertambah baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia di antara kamu adalah mereka yang apabila bertambah umurnya, bertambah usianya, makin buruk amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Quran dikatakan oleh Allah, surah yang ke-59 Al-Hasr, di ayat yang ke-18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri senantiasa memperhatikan bekal apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ingat Bu, Pak, harta yang kita miliki suatu saat akan kita tinggalkan. Pangkat jabatan yang kita sandang suatu saat akan kita letakkan. Harta kekayaan yang kita kuasai suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Kalau tak punya bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celakalah kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang meninggal dunia, Bu, Pak, kata Nabi, dia diikuti oleh 3 perkara. 3 perkara ini
ikut mengikutinya. Dua perkara ulang kembali. Satu perkara yang hanya menemaninya. Apa yang tiga perkara itu? Yang pertama, ketika orang dihantarkan ke tempat persemayamannya, tempat peristirahatannya, atau dimasukkan ke liang lahat, maka dia akan diiringi oleh hartanya. Kalau punya kendaraan, mobil, ikut mengantarkan jenazah orang yang kaya tersebut. Tapi lihatlah, setelah tubuh dimasukkan ke liang lahat, mobil yang dimiliki akan kembali ke rumahnya. Kemudian, keluarga yang dicinta, anak istri, handai tolan kerabat terdekat, ikut menghantarkan jenazahnya. Tapi lihatlah, secinta apapun kita kepada suami kita, secinta apapun kita kepada istri kita, manakala suami atau istri kita sudah masuk ke liang lahat, tidak ada satupun di antara kita yang mau masuk ikut menemaninya. Dan yang tetap menemaninya adalah amal yang dulu pernah ia lakukan. Maka Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapkan amal. Amal yang terbaik adalah bentuk sujud dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman wajib mendirikan sholat. Kalau tak sholat, tiada guna harta yang berlimpah, tiada guna pangkat jabatan yang tinggi, tiada guna keluarga yang besar, tiada guna keturunan yang banyak. Kalau tak sholat, kita akan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, bainar rajula wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Dinding pembatas antara kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan sholat, kata Nabi. Orang yang tak sholat bisa syirik karena mempertuhankan uang dikejar-kejar tak ada habisnya, sehingga ia tinggalkan perintah untuk mendirikan sholat. Orang yang tak sholat sudah jelas dia menjadi orang yang kufur di hadapan Allah. Lihatlah, hari ini Pak, dikasih Allah kita fasilitas. Mata dipergunakan untuk melihat, itu fasilitas Allah, Bu. Telinga Pak, diberikan Allah untuk mendengar, itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Kaki diberikan oleh Allah untuk melangkah, itu fasilitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah anugerahkan kepada kita. Tidakkah kita pandai mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang Allah telah anugerahkan kepada kita? Yang dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jikalau kamu ingin menghitung setiap nikmat-nikmat yang telah kami anugerahkan kepadamu, la tuhsuha, tentunya engkau takkan sanggup menghitungnya. Meskipun Allah izinkan air laut menjadi tinta, ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai pena, itu takkan cukup untuk mencatat saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Innallaha laghafurur rahim. Maka dari itu, kata Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada satu nikmat, Bu. Ada satu nikmat, Pak, yang kalau kita perhatikan, kita semua, siapapun kita, tak akan sanggup kita membelinya. Apa itu? Oksigen yang kita hirup, Bu. Satu hari, orang yang sehat itu, Bu, satu hari, orang yang tidak sakit itu, Bu, butuh oksigen 550 liter per harinya bagi orang yang sehat. 1 liternya itu, Bu, kalau kita bayar dengan uang, di rumah sakit kita tebus dengan biaya Rp25.000, Pak. Artinya apa? Rp25.000, Bu. Kalau dikalikan 550 liter oksigen satu harinya, 1 kali 24 jam, maka total uang yang dipergunakan itu adalah Rp14.750.000, Bu. Bayangkan itu, Bu. Itu satu hari, Pak, oksigen. Kalau dikalikan 30 hari, total uangnya adalah Rp412.500.000, Pak. 1 bulan tuh, Pak.
uangnya. Kalau dikalikan selama 12 bulan, total uang yang harus kita bayar untuk bayar oksigen aja 4 miliar 950 juta rupiah. Uang siapa lah yang sanggup bayar tuh Pak Ashab? Saya umur udah 40 tahun, sampai detik ini belum pernah nengok uang 4 miliar. Ibu udah pernah, Bu? Sama kita, Bu. Jangan kuat kali lah bilangnya. Sama kita, Bu. 4 miliar itu, Bu, kalau ditukar sama uang recehan, ini rumah ini tak muat nih, betul? Ya Allah, 4 miliar 950 juta, Pak, yang harus kita bayar setahun untuk bayar satu nikmat Allah aja, Bu. Apa itu? Oksigen. Enak kali bernapas. Tapi kalau udah masuk rumah sakit, Pak, nggak bisa dengan free kita bernapas. Bayarlah, Pak. Bayar. Satu hari 14 juta 750 ribu. Kalau sebulan 412 juta 500 ribu rupiah. Dikalikan 12 bulan, ya Allah. 4 miliar lebih, Pak Ashab. Tak sanggup kita. Begitulah. Kata Allah, coba kau hitunglah. Satu nikmatku tu aja, kata Allah, oksigen tu aja. Berapa umurmu? Pak Ashab berapa sekarang? 45? 51, kayak umur 40 aja Pak Ashab. Bet muda. 51, kalikanlah, coba kalau sanggup. Berapa ribu triliun itu, betul Pak Ashab? Maka Allah tidak minta banyak sama kita, Bu. Apa yang Allah minta, hambaku? Kalau sudah kau dengar seruanku, kalau kau sudah dengar panggilanku, sujudlah kepadaku. Hayya 'alas shalah. Ayo dirikan salat. Hayya 'alal falah. Kalau kau sudah sholat, kau akan dapatkan kemenangan. Ya Allah, suruh sholat aja kita, Bu. Itu pun kadang kita, ya Allah, ngerengkel kali. Aku jijik kali, aku betul kadang-kadang nengoknya. Wah, nggak sholat, wah. Wah, kirim salam dulu ya, katanya. Ih, lagaknya. Wah, sholat ya, wah. Diajak sama anak muda. Wah, halangan. Loh, tapi wah laki-laki kok halangan. Ih, ya Allah. Mentiku kali kita jadi orang, betul. Sholat nggak mau. Artinya apa, Bu? Ibu kalau punya anak, sayang sama anak. Ini anak kita nih. Lahir dalam keadaan fitrah bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawadanihi au yunassaranihi au yumajjasanihi. Setiap anak yang lahir, tengoklah, Bu. Tidur dia, bersih, nih suci. Nggak ada dosa, lahir dalam keadaan bersih, suci, mulia. Kedua orang tuanya lah, ayah dan ibunya lah, yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kenapa? Anak tak sholat dibiarkan. Terbawa-bawa anak tuh sampai tua. Tak ada perhatian kita. Kurang rasa risau kita ketika kita lihat anak kita tak sholat. Aduh. Ketawa kita, nggak sholat, alah masih anak-anak kok ngapain? Ya nanti aja loh. Ingat, Bu, anak kita tuh aset, kertas putih. Kita yang menuliskan perkara-perkara ke dalam kertas putih itu, Bu. Anak kita tuh kita bisa bentuk jadi apapun, Bu. Kita yang harus mengarahkannya, Pak. Maka kalau sayang sama anak, nak, sholatlah sayang. Sholatlah, nak. Kalau ibu sayang sama suami, sholat apa sih, Bang? Abang kalau sholat kayak Rano Karno loh, Bang. Iya Allah. Dirayu lakinya. Jangan nggak sholat loh, Bang. Aku sedih loh, Bang, kalau abang nggak sholat. Aku dulu makanya mau sama abang lamar. Bukan karena gantengnya abang. Udah pernah aku tanya sama kawanku. Katanya ponten 5, Bang. Ya Allah. Tapi abang dulu rajin sholat. Ku tengok. Dulu, Bang, masih karyawan biasa. Karyawan lepas. Sekarang kan udah naik jabatan personalia, Bang. Masa nggak sholat sih, Bang? Nangis nggak apa-apa lah, Bu. Nangis kita, Pak. Nyuruh anak kita sholat, nangis nggak apa-apa, Pak. Sholatlah, nak. Ayah takut loh, nanti kalau ayah udah terbaring di lantai, udah kaku. Udah ruh meninggalkan tubuh ayah, nggak ada yang doakan. Aduh, celakalah ayah, nak. Siapa yang doakan ayah, nak? Coba anaknya diajarkan sholat, diantarkan ke tempat guru ngaji. Sana belajar sama Andung tuh telaten. Diajari ngaji, diajari sholat anak kita.
Tahu dia sholat, tahu dia angkat tangan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana dia dulu mengasihiku, menyayangiku ketika aku kecil. Oh, bahagialah kita, Bu, selaku orang tua. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar yang dimiliki oleh orang tua selain daripada anak yang dia kandung, anak yang dia lahirkan, anak yang ia besarkan, menangis menadahkan tangan kepada Allah. Ya Rob, ampuni dosa orang tuaku ya Rob, sayangi orang tuaku ya Rob, karena orang tuaku ya Rob, banyak jasa yang telah ia perbuat untukku ya Rob. Dia korbankan tenaganya, dia bersimpuh darah ya Rob, dia berkorban mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkanku ya Rob. Hari ini ya Rob, aku tak bisa memberikannya emas berlian permata ya Rob, tapi aku hanya bisa memanjatkan doa untuk orang tuaku yang sudah masuk ke dalam pusara ya Rob. Ampunkan dosanya ya Rob, jadikan kubur orang tuaku menjadi bahagian daripada taman-taman surgamu yang penuh dengan kenikmatan ya Rob. Jangan kau siksa orang tuaku ya Rob, karena tentunya orang tuaku tak sanggup menerima siksaanmu ya Rob. Bahagialah kita, Pak, ketika anak kita mampu mendoakan kita. Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sayang sama anak, arahkan anak untuk sholat. Apa sebab? Orang yang tak sholat, kata Al-Quran, pasti masuk dalam neraka jahanam. Orang yang tak sholat, kata Al-Quran, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini ketika ditanya, kenapa anaknya tak sholat? Tadi malam baru nonton bola, Real Madrid lawan Barcelona. Mainnya jam 1 malam, siapnya jam 3 pagi. Kalau jam 5 dibangunkan untuk sholat subuh. Aku kan sayang sama anakku, kasihan dia nanti kekurangan istirahat. Ya Rob, ya Karim. Terbalik ucapan kita, Bu, ketika kita biarkan anak kita pulas dengan tidurnya sampai dia meninggalkan sholat, lalai dari tunduk patuh kepada Allah. Sesungguhnya kitalah yang sedang menyiapkan tempat yang besar, wadah yang besar, disiapkan kayu bakar yang banyak. Kita rebus air sampai menggelegak, kita tarik rambut anak kita. Masuklah engkau anakku ke dalam api yang membara. Samalah kita seperti kita sedang membakar anak kita. Al-Quran yang bilang, kata Allah dalam Quran surah ke-74 Al-Mudatsir di ayat yang ke-42 dan 43, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Sakor? Allah bertanya kepada orang yang berada dalam neraka, bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin memberitahu kepada kita semua yang kadang tak mau tahu. Kadang kita tak peduli dengan dosa kita. Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dulu waktu hidupnya kami tak mau mendirikan sholat, kata mereka. Penyesalan tiada guna, tubuh remuk redam, menjadi hina di dalam kerak neraka jahanam. Maka pantas orang yang berada dalam neraka jahanam mengatakan, mereka mengatakan, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Allah gambarkan keadaan mereka dalam kubur. Al-Quran surah ke-32 As-Sajadah di ayat yang ke-12. Apa kata mereka? Tidakkah engkau, kata Allah, merasa takut dan hatimu merasa ngeri, hatimu merasa bergetar ketika melihat orang-orang yang ingkar waktu hidupnya dulu, kami giring mereka semua ke dalam neraka jahanam. Sampai saatnya mereka sampai di dalam neraka jahanam, mereka tundukkan kepala mereka, lantas mereka mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, sesungguhnya kami sungguh melihat siksamu yang begitu dahsyat ya Rabb.
Siksamu begitu keras ya Rob, kami tak sanggup ya Rob. Wasami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar jeritan orang-orang yang kau siksa ya Rob, begitu pedih dan perih ya Rob. Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Maka dari itu ya Rob, karena kami telah melihat dahsyatnya siksaanmu, kami telah mendengar begitu perihnya siksa yang kau berikan kepada orang-orang yang ingkar itu ya Rob. Farji'na, kembalikan kami ya Rob ke atas permukaan bumimu ya Rob, agar kami bisa beramal soleh. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin terhadapmu ya Rob, yakin kepadamu ya Allah. Tiada guna penyesalan kalau tubuh sudah menjadi kaku, kalau tubuh sudah diusung masuk ke dalam tanah. Apa yang kita lakukan waktu hidup kita, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waktu itu tak punya bekal, kita biarkan anak kita biarkan diri kita lalai dalam kesesatan, lalai dalam keingkaran untuk bersujud kepada Allah, maka kita tentunya akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibu, pesan yang mau disampaikan adalah, mumpung Allah masih amanahkan kehidupan kepada kita Bu, ayo robah diri kita. Dulu kerjaanku tak baik, dulu kerjaanku suka buka aurat. Kalau dulu tak jadi masalah. Dulu kerjaanku menenggak minuman keras. Kalau cerita dulu tak jadi masalah. Aku dulu sempat berzina. Kalau dulu tak jadi masalah. Aku suka berjudi. Kalau dulu tak jadi masalah. Yang perlu kita perhatikan hari ini, Pak. Waktunya hari ini. Berhijrahlah kita. Bertaubatlah kita kepada Allah. Angkat tangan setinggi-tingginya. Keluarkan air mata, ya Rob. Banyak dosa yang sudah kulakukan, ya Rob. Dulu kerjaanku buka aurat, ya Rob. Aku tahu, ya Rob, membuka aurat itu haram hukumnya. Ya Rob, dulu kerjaanku, ya Rob, menceritakan aib orang, ya Rob. Aku tahu bahwasanya menceritakan aib orang itu haram hukumnya. Ya Rob, dulu aku berjudi, ya Rob. Dulu aku mabuk, ya Rob. Dulu aku sempat berzina, ya Rob. Hari ini ampunkanlah dosaku, ya Allah. Sungguh hinalah aku bila mana aku memohon ampun kepadamu dan engkau tidak membukakan pintu ampunan bagiku, ya Rob. Maka akuilah dosa kita, Pak. Bertaubat kita kepada Allah. Insya Allah, kalau kita semuanya mau bertaubat kepada Allah, meskipun dosa sebanyak buih yang ada di lautan, meskipun dosa sebanyak bintang yang ada di langit, kalau kita mau meminta kepada Allah, mau memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesali setiap keburukan yang pernah kita lakukan ketika kita dulu masih dalam kesesatan, insya Allah, Allah akan bersihkan dosa-dosa kita. Allah akan ampunkan semua salah dan hilap kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepadaku, kata Allah, dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kau sudah bertaubat kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosamu. Kalau dosa-dosamu sudah kuampunkan, kata Allah, engkau akan kuletakkan ke dalam surgaku. Kalau kau sudah masuk ke dalam surgaku, ingat surgaku itu penuh dengan kenikmatan, kata Allah. Mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Dan hari itu kukumpulkan para nabi dan orang-orang yang beriman yang ikut serta dengan para nabi. Terpancar cahaya dari wajah mereka, dari arah sebelah kanan mereka. Lantas mereka berkata kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sempurnakan bagiku cahayaku ya Allah, dan ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita mau bertobat, yakin Bu, Al-Quran sudah memberikan garansi orang yang bertaubat meskipun dosanya banyak, pasti akan diampuni oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia hidup yang tak berdosa, Bu. Hanya Nabi dan Rasul ya yang senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terlepas dari melakukan perbuatan dosa. Sedangkan kita manusia penuh dengan khilaf dan salah, maka wajarlah bagi kita untuk senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kalau baginda Rasul, orang yang maksum, paling minimal dikatakan dalam sebuah riwayat 70 bahkan sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah. Padahal beliau terbebas dari perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita, Pak? Orang yang selalu hilap, orang yang selalu lupa, orang yang kadang senantiasa mudah sekali mengikuti bujuk rayu daripada iblis dan setan yang senantiasa menjerumuskan kita masuk dalam kehinaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pesan kita hari ini, ayo kita berhijrah, ayo kita perbaiki diri kita, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, manakala kita mau tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan harta yang memuliakan manusia, bukan jabatan yang memuliakan manusia, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya sekedar ini, Bapak dan Ibu, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, ini arisan keluarga, Pak. Terus Pak, dipertahankan supaya keluarganya tetap guyup, Pak. Bersatu ya Pak ya, amin ya Pak ya. Saudara ini Pak, alhamdulillah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia senantiasa menyambung tali silaturahim. Ya Pak ya, mudah-mudahan saya doakan silaturahim keluarga ini tetap terjalin dengan kuat dan dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Diberikan kita kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan anugerah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Istiqomah kita mendirikan ibadah sholat. Amin. Allah selalu berikan hidayah dalam hati kita untuk bisa menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Sehingga ketika masanya tiba, kita kembali kepada Allah. Allah panggil kita dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan hati yang puas, lagi engkau mendapatkan keridhaan dariku, kata Allah. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau semua ke dalam surgaku. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.